Action. Saya Yudi Kurniawan. Terima kasih kepada Litbang dan TBS yang telah hari ini salah satu kegiatan bermain yang disukai anak-anak adalah bermain peran. Nah, kegiatan bermain peran yang sering kita jumpai anak-anak mempraktikannya adalah bermain jual beli, atau anak-anak sering menyebut juga bermain dagang-dagangan. Apa itu kegiatan bermain jual beli? Suatu kegiatan di mana ada anak yang memerankan sebagai penjual, ada anak yang memerankan sebagai pembeli, kemudian ada barang-barang yang digunakan sebagai media untuk jual beli, ada juga media yang berupa uang-uangan. Dari situlah kemudian anak-anak melakukan transaksi jual beli. Ada yang sebagai pembeli, dia membeli barang kepada penjualnya, dan yang penjual juga menjual barang kepada pembelinya. Disitulah anak-anak kemudian melakukan transaksi jual beli dalam sebuah permainan yang disebut dengan bermain peran penjual dan pembeli, yang dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan dan penuh kegembiraan. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi terkait dengan batasan apa yang disebut dengan permainan. Jadi, permainan adalah suatu sistem aturan yang mengorganisasi kegiatan-kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, sebagai suatu sistem, maka dari permainan jual beli yang saya gambarkan tadi, kita bisa mengidentifikasi ada 4 ciri di dalam sebuah permainan yang dilakukan oleh anak usia dini. Ciri pertama, permainan sebagai sebuah sistem yang mengorganisasi kegiatan bermain pasti memiliki nama. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi merupakan contoh permainan yang sering kita sebut sebagai permainan jual beli, dagang-dagangan, atau bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Kita juga sering menjumpai permainan-permainan yang bernama, misalkan ada permainan petak umpet, ada permainan sepak bola, ada permainan gobak sodor, ada permainan puzzle, dan sebagainya. Nah, setiap permainan itulah pasti memiliki identitas atau nama. Maka ciri pertama sebuah permainan yang dilakukan oleh anak usia dini pasti memiliki nama. Nah, setelah ada namanya, maka ciri yang kedua yang perlu kita pahami dari permainan anak usia dini adalah pasti menyediakan seperangkat aturan terkait dengan tata cara yang harus dilakukan oleh anak-anak untuk mempraktekkan atau melakukan permainan tersebut. Setiap permainan pasti memiliki tata cara dan aturannya sendiri. Misalnya, tadi kita memberi contoh permainan penjual dan pembeli dalam konteks bermain peran. Maka aturannya pertama, ada anak yang berposisi sebagai penjual, ada anak yang berposisi sebagai pembeli, kemudian anak yang berposisi sebagai penjual dia harus menyiapkan barang-barang yang akan dijual. Anak yang berposisi sebagai pembeli harus menyiapkan uang, ya, mainan uang. Kemudian dari situlah penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi jual beli, di mana si pembeli ingin membeli barang yang dijual si penjual, dan kemudian si penjual akan menerima uang dari si pembeli atas barang yang dijualnya. Nah, dalam proses jual beli ini kemudian terjadi interaksi, terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian muncul juga
uang yang dibeli haruslah tepat sesuai dengan harga barang. Apabila lebih maka ada kembaliannya. Nah, proses ini kemudian dilakukan secara berkesinambungan sehingga membentuk satu permainan. Disinilah kita menegaskan bahwa di dalam sebuah permainan pasti memiliki tata cara, tata aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anak usia dini di dalam kegiatan bermain. Nah, ciri yang kedua, permainan bagi anak usia dini pasti menggunakan alat atau media. Kalau kita melihat tadi permainan jual beli ini, maka anak-anak menggunakan mainan-mainan yang berupa barang yang akan dijual dan mainan-mainan berupa uang yang akan digunakan sebagai alat untuk transaksi jual beli. Disinilah permainan jual beli menggunakan media dan alat yang berupa barang-barang yang dijual dan kemudian mainan uang yang akan digunakan sebagai alat untuk membeli. Atau misalkan juga kita bermain puzzle anak-anak, maka akan menggunakan media dan alat yang berupa puzzle. Anak-anak yang bermain mewarnai pasti akan menggunakan kertas, gambar, kemudian krayon atau cat warna yang akan digunakan untuk mewarnai. Setiap permainan pasti akan menggunakan alat-alat atau media yang akan digunakannya di dalam melakukan kegiatan bermain. Ciri yang keempat, permainan yang dilakukan oleh anak usia dini selalu memiliki etika. Nah, etika ini terkait dengan tata aturan yang harus dipatuhi secara moral kepada anak. Saat bermain, anak tidak boleh bohong, tidak boleh melanggar aturan, ya, tidak boleh berkata yang tidak baik, ya, harus mematuhi aturan yang sudah ada. Maka itu terkait dengan etika. Maka di dalam permainan selalu mengatur anak-anak untuk memahami etika-etika yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian permainan akan memahamkan anak-anak untuk belajar dengan etika yang tidak boleh dianggar, tidak boleh dilanggar. Permainan terkait dengan pemahaman tata aturan etika. Selain tata aturan etika ini, di dalam permainan juga ada reward and punishment yang tidak boleh diabaikan. Artinya, beberapa permainan akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang bisa mencapai atau menang dengan baik dan akan memberikan hukuman-hukuman. Tentu saja hukuman di dalam permainan bukanlah hukuman fisik, ya, tetapi terkait dengan hukuman tata aturan. Misalkan yang kalah kemudian dia akan berada di peringkat kesekian, sedangkan yang menang akan ada di peringkat yang tertinggi. Yang menang akan mendapatkan poin, yang kalah tidak mendapatkan poin. Itu terkait dengan aturan. Disinilah kita bisa melihat di dalam permainan, kita bisa mengidentifikasi permainan anak usia dini selalu memiliki nama. Permainan yang dilakukan oleh anak usia dini selalu memiliki tata cara dan memiliki tata aturan. Permainan yang dilakukan oleh anak usia dini selalu menggunakan media dan alat. Permainan yang dilakukan oleh anak usia dini adalah permainan yang selalu mengandung nilai-nilai etika dan juga memberikan reward dan punishment, hadiah dan hukuman bagi anak-anak yang melakukannya. Dari sinilah melalui hal-hal tersebut, maka saat anak bermain, maka sesungguhnya dia sedang belajar banyak hal terkait dengan nama permainan, tata cara dan tata aturan bermain, alat-alat yang digunakan di dalam bermain, etika yang harus dipatuhi dalam bermain, serta adanya hadiah dan imbalan yang diterima saat dia sedang bermain.